Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman kelas 5 semua, apa kabar? Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menjaga kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Baik, teman-teman sekalian, pada bab kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keempat. Setelah semester lalu kita sudah membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Pada semester kali ini, insya Allah di bab akidah kita akan memasuki materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana kita ketahui, iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu dari rukun iman yang 6 yang harus kita imani, karena yang disebut rukun kalau salah satunya tidak ada berarti iman kita tidak sempurna, ya. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita gambarkan Nabi dan Rasul itu sebagai risalah atau pemberi pesan. Ya, jadi ada sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, di mana pesan-pesan tersebut mengandung sebuah petunjuk, ya, sebuah petunjuk dan juga agar kita selamat dalam kehidupan ini. Nah, tentunya Allah menjadikan perantara para rasul-rasulnya, ya, untuk memberikan pesan kepada kita semua. Nah, jadi lalu pada rasul-rasulnya itu barulah disampaikan kepada manusia. Ya, jadi sebagai the messengers atau pembawa pesan, ya, baru kepada umat manusia. Nah, sebagaimana kita mengetahui Al-Quran yang ada pada diri kita sekarang, ya, itu adalah berkat pesan yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui kepada para sahabatnya Rasulullah SAW, kemudian hingga sampai saat ini kepada kita semua. Al-Quran yang ada di sekitar kita semua yang kita baca itu merupakanlah pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai kepada kita melalui Rasulnya. Ya, itulah proses bagaimana Allah memberikan pesan kepada kita, dan pesan itu berupa kabar gembira dan juga peringatan. Ya, basyira wa nadhira. Ya, inna arsalnaka linnasi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Basyira wa nadhira. Nah, jadi kemudian eh, apa namanya? Sampai akhirnya kita harus mengimani semua nabi dan rasulullah dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menunjuki, membimbing kita, ya, dan yakhruju annas minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan yang tidak tahu apa-apa tadinya, ya, bagaimana masyarakat Mekah pada waktu itu banyak mereka menyembah berhala. Kemudian ketika Rasulullah datang memberikan petunjuk, membimbing agar jangan menyembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan dari jahiliyah menuju kepada cahaya hidayah, seperti itu. Dan juga kita harus tahu, ya, apa sih bedanya nabi dan rasul, ya. Jadi ini banyak perbedaan di para ulama, namun ada pendapat yang kuat perbedaan nabi dan rasul. Ya, ini juga kita harus ketahui apa sih bedanya nabi dan rasul. Ya. Jadi ada ini sering kita dengar istilah ada nabi, ya, lalu kemudian ada rasul. Nah, kita harus tahu bedanya kedua dari nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul.
Nah, apa sih bedanya ya nabi dan rasul? Eh, Tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu pasti nabi. Kurang lebih seperti itu, ya gampangnya. Bahwa dalam pendapat yang kuat menyatakan bahwa nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu untuk melanjutkan ya, ajaran nabi sebelumnya, ajaran rasul sebelumnya. Makanya oleh karena itu eh, Nabi Adam itu adalah nabi, bukan rasul. Ya. Dan rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena disitulah dimulainya menetapkan syariat baru, ya, ketentuan peraturan-peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian sampai berakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan apa bedanya Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi hanya Allah berikan wahyu, ya, dan menyampaikan kepada umatnya pada waktu itu, atau ada juga yang tidak ada umatnya, ya. Tapi kemudian ajaran tersebut yang dibawakan adalah mengikuti ajaran sebelumnya. Tapi kalau Rasul itu adalah membawa syariat baru, ya. Oleh karena itu syariat yang terakhir yang dibawa itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, lalu kemudian teman-teman sekalian, ternyata beriman kepada Rasul itu bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Ya, di mana saat jasad kita apa terpisah dari ruh kita, lalu di saat itulah kita berada di alam barzakh, ya alam kubur atau alam perantara antara dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya seorang hamba apabila dimasukkan ke dalam kuburnya dan para kerabatnya telah meninggalkannya, saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, maka sungguh ya dia akan mendengar bunyi kepergian sandal mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu dua malaikat datang, lalu duduk dan mengatakan kepadanya, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adapun seorang mukmin dia akan menjawab, ashhadu annahu abdahu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa dia laki-laki tersebut adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kembali, maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka, sungguh Allah telah menggantimu dengan tempat duduk di surga. Nabi SAW berkata, maka hamba tersebut melihat keduanya. Jadi ketika dia mengatakan itu, dia selamat. Ya, yang tadinya dilihat nih, ini tempat duduk kamu di neraka, tapi Allah telah menggantinya ke tempat duduk di surga. Jadi supaya bertambah rasa syukurnya, ya Allah ternyata saya tidak termasuk para penghuni neraka seperti itu. Ya itu merupakan sebuah karunia yang apa namanya, sebuah karunia yang luar biasa, sebagaimana ketika kita memahami atau mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Karena ada juga di antara manusia yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara mereka ada yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi, sebagai rasul dan seterusnya. Dan itu pernah terjadi ketika Rasulullah telah wafat, ya. Ada orang yang mengaku sebagai nabi bernama Musailimah Al-Kadzab, ya. Musailimah Al-Kadzab, dan itu apa namanya, ketika itu dia akhirnya terbunuh oleh Wahsy, ya, sahabat dari Bilal bin Rabah, yang pada awalnya Wahsy sebelum masuk Islam dia juga yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dengan tombaknya, ya, dan juga dengan tombaknya pula dia membunuh Musailimah Al-Kadzab, ya, sebagai yang mengaku sebagai nabi palsu pada waktu itu, yang mengaku sebagai nabi dan dia adalah nabi palsu yang ada pada zaman itu. Ya teman-teman sekalian, itu pada kesempatan kali ini kita baru membahas tentang bagaimana pentingnya beriman kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul utusan Allah, tidak hanya Nabi Muhammad. Kita mengimani bahwa sebelum Rasulullah SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW, ada Rasul-Rasul sebelumnya, ada Nabi-Nabi sebelumnya,
yang Allah utus kepada manusia untuk memberikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para utusannya. Ya, Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kepada kita kepada rasul-rasulnya. Dan dalam sebuah hadis juga ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarihi. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Rasulullah jawab beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Yaitu sekilas untuk bab iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada Rasulullah dan berapa sih jumlah nabi dan rasul yang ada dan seterusnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.